Kenapa Mas Andi? Jangan diapa-apain ya Mbak Isma. Itu istri saya. Jangan diapa-apain. Ini cantik loh Mbak Isma. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Los, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan saya sama kameramen saya ini ya teman-teman ya. Tapi bukan Mas Saifi, soalnya biasanya saya sama Mas Saifi, tapi sekarang Mas Saifi sedang ada urusan, jadi saya bareng sama kameramen yang lain gitu teman-teman. Dan ini tuh saya kesini nih sebenarnya ini ya teman-teman ya. Ini tadi siang, ini tuh saya mendadak ya dapat kabar. Ini sebenarnya tetangga saya yang di kampung gitu teman-teman. Nah, dia ini udah menikah, terus dia cerita ke saya tentang hubungannya dengan suaminya gitu teman-teman. Dan katanya suaminya itu udah pergi, nggak pulang, nggak ada kabar sama sekali gitu teman-teman. Ini istrinya itu bingung gitu teman-teman. Ini kemana gitu suaminya, soalnya istrinya itu udah coba cari ke temennya, ke saudaranya, itu nggak ada yang tahu sama sekali teman-teman. Dan suaminya itu nggak bawa yang namanya baju ataupun keperluannya ini itu nggak bawa, dia cuma pergi-pergi aja gitu, dan istrinya nggak tahu itu perginya kemana. Nah, saya waktu istrinya itu cerita, saya ngerasa ada yang nggak beres gitu teman-teman. Terus saya langsung balik, saya susulin ke rumahnya kan ya teman-teman. Ternyata saya setelah sampai di rumahnya itu memang ada sesuatu yang ganjil di situ teman-teman, apalagi di kamar mereka berdua. Jadi di kamar itu saya mendapat banyak sekali gambaran ya teman-teman ya, dan ini ada hubungannya dengan sesuatu yang berada di sini gitu teman-teman. Makanya saya langsung aja datang ke lokasi sini karena saya lihat itu suaminya ada di sini teman-teman. Tapi saya belum tahu pastinya ya teman-teman, soalnya ini tuh lokasinya itu luas banget. Yang jelas ini kita nanti lurus ya Mas kameramen ya, kita maju ke depan, soalnya saya memang lihat jalan ini gitu teman-teman. Tapi semoga aja suaminya itu memang masih berada di sini ya, dan suaminya itu nggak sendiri, ada yang lain gitu teman-teman. Ini kita langsung aja ke atas ya Mas ya, tapi ini kita harus hati-hati nih teman-teman. Ini soalnya banyak ini kayak lumut gitu, jadi licin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana itu kayak saya lihat ada rumah gitu teman-teman, padahal ini tuh di sini kata warga itu nggak ada rumah sama sekali teman-teman di sini. Dan ini tuh kayak pekarangan kosong gitu. Ini aja tempat ini kayak warga itu jarang sekali kesini teman-teman. Kalau warga sering kesini pasti jalan untuk menuju ke sana itu mudah. Ini justru lewat yang kayak gini teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini di sini Mas hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Ini memang kita harus cepat teman-teman, soalnya kalau nggak cepat saya takutnya ada sesuatu yang terjadi dengan suaminya gitu. Ini jalan atau bukan? Ini kayaknya ini deh Mas, kayak aliran ini deh, air kalau misalkan ini lagi musim hujan mungkin ini buat kayak sungai kecil gitu loh Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, ini Kenapa? bisa ke atas nggak itu? Lihat nggak Mas di atas Mas? Allahu Akbar. Enggak ada apa-apa. Ini kayak saya lihat sesuatu deh Mas di atas deh. Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Mas, ini Mas di atas Mas. Allahu Akbar. Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Allahu Akbar. Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dia nggak mau jawab teman-teman. Ini Mas Andi tetangga saya ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dan
ini wanita yang di sampingnya ini bukan manusia ya teman-teman ya, tapi ini sosok wanita, dan dia ini kayak mudah banget untuk kayak ini tuh, kayak menggoda si Mas Andinya itu tuh kan. Ini saya udah lihat beberapa kali wanita ini itu sering datang ke kamarnya Mas Andi gitu. Astagfirullahaladzim. Dan ini Mas Andi nggak sadar, Mas Andi juga masih kayak terbawa sama si wanita ini gitu teman-teman. Soalnya dari tadi saya panggil itu nggak mau jawab Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Itu kan, dia nggak akan merespon saya gitu teman-teman. Mbak, lepasin mbak. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Suamimu? Ini suami tetangga saya loh. Dia itu manusia, bukan suami kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh teman-teman, ini dia itu bilang Mas Andi itu udah jadi suaminya, dan Mas Andi itu harus tetap berada di sini. Soalnya ini tuh kayak kita kayak berada di gerbang, Mas kameramen, kayak di gerbang, dan ini tuh di belakang ada rumahnya dia. Rumahnya memang mewah. Rumahnya memang mewah gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi dia itu bukan suami kamu. Dan dia itu manusia. Kamu gak boleh sama dia. Hah? 2 tahun? Maksudnya kamu itu udah ini sama Mas Andi selama 2 tahun gitu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Teman-teman, katanya dia ini udah menjalin hubungan dengan Mas Andi itu sekitar udah ada 2 tahun gitu teman-teman. Allahu Akbar. Iya. Oh, jadi kamu tahu juga tentang keluarga Mas Andi? Oh, kamu tahu tingkah istrinya Mas Andi gitu? Makanya Mas Andi itu mau sama kamu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, digandeng terus. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi saya nggak mau kalau misalkan Mas Andi itu dibawa sama kamu. Iya. Astagfirullahaladzim. Coba lepasin tangannya Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Kencang banget teman-teman. Allahu Akbar tuh. Ini kencang banget teman-teman. Dan mungkin karena ini karena si ceweknya ini udah kayak nggak mau kalau terus-terusan si Mas Andi ini bareng terus sama istrinya gitu teman-teman. Akhirnya suaminya itu dibawa ke sini, si Mas Andinya sama si ceweknya ini, biar Mas Andi itu bisa jadi miliknya itu seutuhnya gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lepasin. Bismillahirrahmanirrahim. Lepasin. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi. Sadar Mas. Allahu Akbar. Sadar Mas. Mas Andi. Ada Mbak Isma di sini? Iya Mas Andi. Mas. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Andi kok dekat-dekat sama dia Mas? Iya Mbak Isma. Astagfirullahaladzim. Jangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, ini Mas. Kamu jangan dekat-dekat lagi sama dia Mas. Gak boleh. Mas kameramen, ini sama Mas Andi dulu ya. Saya takutnya kalau dekat-dekat sama dia nanti dibawa lagi. Kamu ke kameramen saya Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Enggak.
Enggak boleh. Biarkan Mas Andi, kamu harus lepaskan Mas Andi. Mas Andi itu bukan suami kamu. Astagfirullahaladzim. Iya, kamu memang cantik, tapi Mas Andi itu udah banyak kehidupan juga di sana. Kamu nggak boleh sama Mas Andi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apa yang kamu inginkan dari Mas Andi? Astagfirullahaladzim. Oh. Kenapa? Kenapa Mas Andi? Itu jangan diapa-apain ya Mbak Isma. Itu istri saya. Jangan diapa-apain. Iya Mbak Isma. Ini cantik loh Mbak Isma. Astagfirullahaladzim. Tapi Mas Andi kan ada istrinya juga di rumah. Dan sadar Mas Andi ini bukan manusia loh. Tapi kan ini lebih cantik Mbak Isma. Iya Mas Andi, tapi ini bukan manusia. Ya apa-apa Mbak Isma. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Andi tahu kalau dia ini bukan manusia, tapi Mas Andi tetap mau sama dia. Iya Mbak Isma. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pantas saja mereka itu udah jalin hubungan yang lama. Ternyata Mas Andi juga udah tahu, teman-teman. Allahu Akbar. Mas Andi harus sadar Mas. Ini itu bukan istrinya kamu loh. Ini bukan manusia Mas. Aku udah bosan sama istri saya yang satu Mbak. Yang di rumah. Iya Mbak. Justru Dia ya. lebih cantik. Iya sih ya Mas kameramen ya. Dia memang lebih cantik ya Mas ya. Tapi Mas Andi, meskipun dia itu lebih cantik, tapi dia ini itu bukan manusia. Dan kalau kan misalkan Mas Andi itu tetap bersama dia, nanti akan bahaya sama Mas Andi. Jadi Mas Andi harus lepasin dia ya Mas ya. Mbak, kalau aku di rumah pasti dia Datang. Mbak Isma. Astagfirullahaladzim. Gini, Mas Andi saya bantuin aja ya supaya bisa lepas dari dia ya Mas ya. Tapi Mas Andi harus lepasin dia. Jangan dekat-dekat dia lagi. Nanti saya bantu Mas Andi itu lepas dari ini. Aku dipegangin terus Mbak Isma ini. Astagfirullahaladzim. Nama kamu siapa sih? Nyayu. Nyayu, lepasin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Udah mas. Ini saya harus mengusir dia supaya dia itu nggak gangguin Mas Andi lagi Mas. Allahu Akbar. Ini teman-teman, ini saya nggak mau kalau misalkan kelamaan Mas Andi itu bertemu dengan Nyayu ini ya teman-teman ya. Mas Andi, Mas jangan ikutin apa yang dia bilang Mas. Mas Andi harus istighfar Mas, berdoa Mas. Jangan terkecoh sama dia Mas. Astagfirullahaladzim. Ini Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa kelamaan, ini bahaya buat Mas Andi teman-teman. Ini pergi kamu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya di sini tuh masih ada rumahnya ya teman-teman ya. Cuma ini Ayunya saya pindahkan dari tempat ini, saya jauhkan dari Mas Andi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas Andi, astagfirullahaladzim. Dia kemana Mbak? Mas Andi, tenang Mas. Ini dia udah saya hilangkan, saya pindahkan dari tempat ini. Dan sekarang Mas Andi ini harus ini ya teman-teman ya, kayak kita ruqyah gitu, tapi jangan di sini.
ini saya juga perlu bantuan dari yang lain teman-teman, supaya Mas Andi itu bisa melupakan si Nyi Ayu itu yang tadi. Karena saya takutnya kalau misalkan Mas Andi ini dibiarin setelah ini, itu bisa bertemu lagi dengan Nyi Ayu. Ini Mas Andi selama beberapa tahun ini jarang sholat ya Mas? Iya Mbak Isma. Astagfirullahaladzim. Makanya ini teman-teman, makanya si Nyi Ayu ini bisa masuk gitu ke kamarnya Mas Andi sampai melakukan hal itu. Udah sering kayak gitu. Sering Mbak Isma, kan udah kita 2 tahunan. Astagfirullahaladzim. Kok ini Mbak Isma bisa tahu aku di sini Mbak Isma? Iya, soalnya istrinya Mas Andi itu bilang ke saya, dan saya langsung tadi cek ke kamar Mas Andi juga, dan saya lihat gambaran kalau Mas Andi itu di sini. Makanya saya itu langsung ke sini. Ini kalau misalkan Mas Andi tetap kayak ngejar-ngejar si Nyi Ayu, Mas Andi bisa dibawa sama dia. Sekarang istrinya Mas Andi di rumah saya, bareng sama ibu saya nungguin Mas Andi. Istighfar Mas, jangan inget-inget Nyi Ayu lagi. Nanti aku jadi malu sama tetangga Mbak Isma. Enggak, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita pulang ya Mas ya. Mbak Isma. Astagfirullahaladzim. Allahu. Mas, kita anterin ini pulang ya Mas ya. Iya. Hati-hati Mas, licin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ayo Mas.